wabarakatuh. Apa kabar Anda sekalian? Saya berharap Anda hari ini masih dalam keadaan sehat dan tetap senantiasa semangat untuk belajar. Meskipun di tengah-tengah situasi yang masih belum memungkinkan kita untuk tatap muka di kelas tanpa mengurangi rasa semangat kita untuk belajar, kita masih bisa lakukan dengan metode daring atau jarak jauh. Nah, oleh karena itu untuk membantu Anda kegiatan di kelas, mudah-mudahan video ini dapat membantu proses belajar Anda di kelas seperti biasanya. Baik Anda sekalian, kita pada sesi kali ini kita akan belajar mengenai logaritma. Bahwa logaritma itu merupakan kebalikan dari eksponen. Ya, jadi logaritma itu adalah kebalikan dari eksponen. Jadi dasar yang dipakai adalah eksponen, dasar yang mudahnya. Bentuk umum dari logaritma ditulis A log B sama dengan C. Log itu singkatan dari logaritma. A itu disebut sebagai basis atau bilangan pokok, sedangkan B itu disebut sebagai numerus atau bilangan yang diambil logaritmanya, sedangkan C-nya adalah hasil logaritmanya. Nah, tentunya kalau masih dalam bentuk A log B sama dengan C, mungkin Anda masih belum familiar. Tetapi bagaimana kalau kita nyatakan bentuk ini dalam bentuk eksponen? Tidak lain adalah A pangkat C sama dengan B. Jadi C di sini itu merupakan pangkat yang sama nilainya dengan hasil logaritmanya. Oke, supaya Anda lebih jelas, contoh misalkan tentukan nilai dari 2 log 8 sama dengan berapa? Nah, bawa saja masalah ini dalam bentuk eksponen. Itu tidak lain adalah 2 pangkat berapa, nilainya 8. Dengan demikian ini terasa lebih mudah cara berpikirnya. Berarti 2 pangkat berapa? 3, betul. Sehingga 2 log 8 nilainya 3. Berikutnya 3 log misalkan 9, nilainya berapa? Maka akan lebih mudah dibawa ke dalam bentuk eksponen. Berarti 3 pangkat berapa? Nilainya 9. Berarti 3 pangkat 2, sehingga 3 log 8 nilainya 2. Pasti di sini terasa lebih mudah. Nah, bila mana misalkan log 100, ada tulisan demikian, log 100, di sini tidak ada angkanya. Nah, kalau yang seperti ini, itu artinya logaritmanya dengan basis 10 atau ditulis 10 log 100. Itu artinya sama dengan log 100 saja. Jadi tanpa ditulis basisnya, itu artinya logaritma dengan basis 10. Berapa nilainya log 100? Ya, sebagaimana tadi kita bawa, berarti 10 pangkat berapa? Nilainya 100. Berarti 10 pangkat 2, sehingga log 100 nilainya 2. Sekarang kita lanjutkan ke sifat-sifat logaritma. Sifat yang pertama itu adalah A log 1 sama dengan 0. Jadi sifat yang pertama adalah A log 1 sama dengan 0. Itu setidaknya kalau misalkan kita bawa dalam bentuk eksponen adalah A pangkat 0 itu nilainya 1. Atau dengan kata lain, bilangan berapapun kalau kita pangkatkan dengan 0 maka hasilnya 1, kecuali bilangan itu adalah 0, ya. Itu sifat yang pertama. Contoh misalkan 3 log 1, ya hasilnya 0 dan seterusnya. Sifat yang kedua, kalau ada A log A itu nilainya 1. Berarti berapapun dipangkatkan 1 maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Atau dengan kata lain bahwa A pangkat 1 yang nilainya sama dengan A.
Contoh misalkan 1000 atau maaf 2 log 2 sama dengan berapa? Ya 1 juga ya. Jadi bilangan kalau sama nilainya berarti hasilnya adalah 1. Oke, yang ke nomor 3. A log B dikali C itu sama dengan A log B ditambah A log C. Ya. Artinya bilangan logaritma dengan basis A dengan di sininya numerusnya adalah bilangan perkalian, maka kalau kita jabarkan itu dengan bilangan basis dan C-nya itu menjadi proses penjumlahan. Ya, contoh misalkan 3 log 8. Nah 8 ini bisa kita jadikan bilangan perkalian menjadi 3 log 2 kali 4 misalkan. Kalau kita rubah menjadi bentuk logaritma dengan basis yang sama, itu berarti menjadi 3 log 2 ditambah 3 log 4. Jadi sifat ini tidak mutlak dari kiri menjadi ke kanan ya. Jadi bisa kanan disederhanakan menjadi ke kiri ya. Itu. Jadi sekali lagi yang perlu diingat adalah basisnya harus sama. Oke. Sifat yang keempat adalah A log B dibagi C. Jadi menjadi bentuk pembagian. Itu menjadi A log B dikurangi A log C dengan basis sama. Nah, ini sama. Dari mulanya bentuknya adalah pembagian, itu menjadi bentuk pengurangan di sini. Contoh misalkan 2 log 8. 2 log 8 itu menjadi bentuk pembagian. 8 saya nyatakan menjadi 16 dibagi 2 sama dengan yang atas, maka menjadi 2 log 16 dikurangi 2 log 2. Nah, ini bisa kita nilaikan. 2 log 16 berapa nilainya? 4, betul. 2 log 2 1, sehingga hasilnya adalah 3. Nah, ini contoh sederhana untuk menentukan atau sifat-sifat dari logaritma. Nah, selanjutnya nanti saya perkenalkan Anda bagaimana cara menyederhanakan bentuk-bentuk logaritma dengan menggunakan salah satu di antara 4 sifat ini. Oke, sekarang kita simak contoh penyelesaian atau penyederhanaan dari logaritma. Yang pertama adalah log 1000. Anda lihat bahwa log dengan tidak ada basisnya di sini itu berarti logaritma dengan basis 10. Sehingga 10 pangkat berapa yang hasilnya 1000? Yaitu 10 pangkat 3. Jadi nilai log 1000 sama dengan 3. Jelas? Oke, yang kedua, 3 log 3 ditambah 3 log 1 ditambah 3 log 10. Nah, logaritma dengan basis yang sama ini berarti bisa kita sederhanakan. Berarti 3 lognya menjadi 1, penjumlahan berarti menjadi perkalian. Jadi 3 dikali 1, penjumlahan lagi dikali 9, sehingga menjadi 3 log 27. Nah, sekarang berapa 3 log 27? Tidak lain adalah 3 pangkat 3. Berarti hasilnya 3 log 27 sama dengan 3. Berikutnya 3 log 1 per 81. Ya. Nah, ini basisnya 3. Berarti bisa kita sederhanakan menjadi 3 log 1. Pembagian itu berarti menjadi bentuk pengurangan. Dikurangi 3 log 81. 3 log 1 berapa? Sifat yang pertama. Sifat yang pertama ya betul. 3 log 1 sama dengan 0. Sedangkan 3 log 81 adalah 4. Sehingga 0 dikurangi 4 hasilnya adalah
negatif 4. Berikutnya yang D, 5 log 125 dikurangi 5 log 5. Ya, basisnya berapa? 5. Berarti kita jadikan 5 log. Sekarang 125 dikurangi bentuk seperti ini berarti menjadi bentuk pembagian. Berarti 125 dibagi 5 berarti sama dengan 5 log 25. Berapa 5 log 25? Adalah 2. Oke. Demikian ada sekalian contoh-contoh sederhana yang sudah kita selesaikan. Lebih kompleksnya bisa Anda lihat pada materi yang diberikan. Nanti silakan dipahami kembali, kemudian dikerjakan tugas-tugasnya, jangan lupa di-upload sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Demikian ada sekalian yang dapat saya sampaikan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti kita sambung di lain kesempatan yang memungkinkan. Jangan lupa untuk tetap semangat untuk belajar dan waspada di setiap keadaan Anda. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.